Jadi buat teman-teman di sini yang ingin mencoba cari pekerjaan sampingan, nah tepat banget karena di video ini kita akan bahas ya. Jadi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Andreas dari upgrade.id. Dan sebenarnya ini video part 2 ya, karena part 1 kemarin udah rilis dan saya lihat komennya banyak nih yang lanjut Mas, lanjut gitu kan. Kayak pengen tahu lagi apa aja sih yang bisa dikerjakan kalau misalkan saya di sini udah pekerjaan kantoran, saya ingin cari side hustle ya, itu apa aja yang bisa dikerjakan ya. Jadi kita akan bahas yang part 2 ya, dari part 1 kemarin. Kalau kamu belum nonton silahkan cek di video yang lain. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomongin pekerjaan sampingan itu banyak banget teman-teman, tapi rata-rata kalau pekerjaan sampingan yang berhubungan dengan digital marketing, teman-teman butuh skill tambahan ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi yang pertama di sini kalau saya lihat ya di LinkedIn, itu ada yang namanya video editor. Jadi karena kita tahu sendiri sekarang itu orang berlomba-lomba bikin konten, di media sosial juga konten didominasi oleh video, Instagram Reels, TikTok juga video, YouTube Short juga video. Jadi kebutuhan video editor itu cukup meningkat ya. Dan ini saya lihat beberapa ya di LinkedIn aja. Ini kemarin ya, jadi data terbaru video editor di Indonesia itu banyak ya. Dan uniknya itu banyak yang remote ya. Jadi kayak ini dari mana nih? Jakarta Post ya, Confucius House of Brand remote. Apa nih, lindungi hutan remote ya, dan remote pun dia bisa kasih gaji lumayan gitu kan ya, 3 sampai 3,3 juta. Terus apa lagi nih, ini kayaknya saya nggak tahu ya, ini luar atau Indonesia punya. Tapi teman-teman lihat nggak harus, ini ya, Ismaya, oh Ismaya ini onsite ya, jadi nggak harus mereka itu onsite ya, jadi bisa remote ya. Jadi ini satu, pekerjaan sampingan yang teman-teman itu bisa coba diekspor. Tapi memang kalau kita ngomongin video editing, ya teman-teman butuh skill yang mumpuni juga. Karena kalau misalkan teman-teman tanya nih, "Oke Mas, kalau misalkan saya nggak cari di LinkedIn, saya cari klien di mana?" Teman-teman bisa sebagai freelance, jadi nggak harus ikut orang. Karena kalau saya lihat di sini, ini satu akun yang saya juga pakai jasanya ya dulu ya. Jadi, ini Editom. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada video ada video saya di sini. Jadi saya lihat dia itu karena dulu dia itu sering editin ulang video yang ada. Jadi cara yang paling mudah teman-teman dapat klien, teman-teman lihat video yang ada nih di sosial media, teman-teman lihat videonya, menurut teman-teman kurang menarik, diedit ulang aja. Jadi kayak gini ya, sama dia diposting-posting gini ya. Dan saya lihat editingnya itu, oh editingnya bagus nih. Jadi kayak dari segi apa, editingnya, teksnya itu saya suka ya. Akhirnya dulu saya pakai gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau freelance sebagai video editor, ini cara yang bisa teman-teman pakai gitu kan ya. Jadi teman-teman buat akun, entah TikTok, Instagram, editin video ulang ya, terus, teman-teman bisa berpotensi dapat klien. Atau bisa juga ada yang direct message ya. Jadi ada beberapa yang direct message saya, "Mas, saya buatin video nggak? Mau saya buatin video nggak? Rate saya segini segini," ini, itu. Itu juga ada ya. Karena kebutuhan ini juga meningkat teman-teman, jadi ini satu pekerjaan yang bisa teman-teman coba ya. Yang kedua itu advertiser, ya. Jadi kita tahu sendiri, selain kebutuhan konten, kebutuhan orang untuk ngiklan itu banyak, dan banyak juga ternyata perusahaan yang mau remote, ya. Jadi, ini saya nggak tahu ya, ini Indonesia kayaknya ya. The Soul Publishing ya, Indonesia remote, ada apa lagi nih, Creativi, ini Jogja remote, ada apa lagi nih, kayaknya ada beberapa yang ini, Steri ya, ini saya nggak tahu Steri ini apa, remote juga. Jadi, harusnya sih, saya dulu mikir bahwa, "Oh iya advertiser harusnya onsite dong, biar bisa tektokan sama tim." Ternyata ada juga beberapa perusahaan yang sekarang mau remote, gitu kan. Jadi, advertiser kerjanya ngapain? Biasanya ya kayak misalkan setting iklan kayak gini, publish iklan, setting iklan, ngatur strategi, optimasi iklannya, evaluasi, itu biasanya kerjanya advertiser. Nah, ini juga bisa dilakukan secara remote, tapi teman-teman juga perlu skill-nya. Jadi, nggak asal teman-teman apply, karena skill untuk beriklan itu akan sangat berbeda ya, dan ya, apa, kualifikasinya tergantung sama perusahaannya. Jadi kalau semakin perusahaannya itu kayak udah melek digital banget, itu juga kualifikasinya biasanya semakin menantang ya, sebagai advertiser. Nah, itu iklan di Meta, iklan di TikTok, iklan di Google, itu biasanya banyak sih kebutuhannya ya. Sama yang ketiga, itu adalah copywriter, ya.
copywriter sama desain grafis ya. Ini juga banyak teman-teman ya. Dan lumayan ya, ini freelance desain grafis PT Bintang 2 sampai 3 juta per bulan. Ada yang dia ngasih ini ya, apa gajinya ini ya, ini cuman ini ya, apa onsite ya. Ada juga yang remote. Jadi teman-teman bisa aja cari-cari di LinkedIn gitu. Sebagai desain grafis atau ada juga copywriter ya. Jadi kalau copywriter di komunitas saya itu ada diskusi job freelance buat copywriter. Jadi saya sering nge-share tuh job-job yang misalkan saya dapat, saya nggak bisa handle, saya share aja ke komunitas. Ada yang mau ambil nggak? Itu biasanya banyak gitu. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman sosial media saya baru Mas, saya nggak punya komunitas. Itu teman-teman bisa cari kok freelancer atau pekerjaan di beberapa platform. Salah satunya adalah freelancer.co.id ya. Nah, di sini banyak nih. Saya baru nyoba-nyoba ya, cuma saya belum pernah dapet job dari sini. Tapi di sini teman-teman banyak kok dapet teman-teman misalkan kayak tadi ya, copywriter, desain grafis, video editor, sama advertiser itu banyak dibutuhkan di sini. Ya, jadi misalkan teman-teman cari aja gini ya. Ini contoh ya. Nih, desain grafis ada nih. Desainer grafis ya. Nah, teman-teman bisa cari-cari di sini nih. Ini contoh ya. Ini luar negeri punya ya. Kita cari yang lain ya. Freelancer. Freelancer ini Indonesia punya ya. Dari freelancer advertising. Nah ini nih, jasa desain. Kita cari yang advertising. Nah ini ya, jasa pasang iklan. Oke, harganya berapa sih biasanya orang-orang ini? Ini berapa? 350.000. Oke, oke. Oh, settingnya per campaign ya dia ya. Kalau yang plus, plus 1,8. Oke, 5 campaign. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa ya. Saya juga baru tahu ya advertising yang freelance kayak gini. Oh, ini ada 2,5. Oke. Oke, kalau misalkan video editor, kita lihat video. Nah, teman-teman bisa apply aja di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin dapetin side hustle, teman-teman bisa coba nih. Rata-rata seginian ya. Oke. Atau bisa juga Upwork ya. Cuman Upwork ini kayaknya seluruh dunia ya. Kalau yang teman-teman mau Indonesia itu ya itu freelancer.co.id atau freelancer ya. Ini teman-teman bisa coba. Paid Media Expert. Oke, nah ini luar negeri punya ya. Nah itu ada beberapa tempat freelancer yang bisa teman-teman coba. Tapi 3 pekerjaan sampingan tadi itu teman-teman bisa optimalkan dan teman-teman perlu belajar skill khusus untuk bisa punya side hustle dari sini. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu buat teman-teman di sini yang sedang mencari uang tambahan atau pekerjaan sampingan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang